Mari belajar eksponen dan akar. Kita mulai bagian pertama, indeks positif, 0 dan negatif. Misalkan kita mengalihkan bilangan A dikali A sebanyak M kali, maka notasi singkatnya ditulis sebagai A pangkat M. Contoh 2 pangkat 3 adalah 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. Didefinisikan A pangkat 0 sama dengan 1 dan A pangkat min 1 sama dengan 1 per A. Wait a minute. Apa maksudnya A pangkat min 1? Apakah A dikalikan sebanyak minus 1 kali? Apa artinya? That is so weird. Ya, menjadi agak aneh kalau kita memikirkannya dari sudut pandang dikalikan sebanyak sebanyak min 1 kali atau sebanyak minus M kali di sini. Supaya masuk akal, make sense, mari kita lihat alasan kenapa didefinisikan seperti ini. Jadi sebuah pangkat eksponen terdiri dari basis dan indeks. Di sini basisnya adalah 2, indeksnya adalah 3, artinya 2 dikalikan sebanyak 3 kali. Selanjutnya mari lihat kalau kita mengalihkan 2 pangkat 3 lalu dikalikan lagi dengan 2 pangkat 2. Maka hasilnya ini akan menjadi 2 pangkat 5. 8 dikali 4 sama dengan 32. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 5. Artinya kita melihat ada pola dalam indeks. Kita mengalihkan bilangan dengan basis sama. Perkalian bilangan ini dalam bentuk indeks adalah menjadi penjumlahan. Jadi 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 hasilnya adalah 2 pangkat 3 tambah 2. Demikian juga untuk pembagian kita melihat 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 2 hasilnya menjadi 2 pangkat 6 kurang 2. Jadi untuk perkalian dengan bilangan basis sama, indeksnya berlaku seperti penjumlahan. Untuk pembagian dengan bilangan basis sama, indeksnya berlaku seperti pengurangan. Mari kita lihat, jika kita membagi sebuah bilangan dengan dirinya sendiri, maka hasilnya tentu saja sama dengan 1. 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2 hasilnya adalah 1. Dalam bentuk indeks menjadi pengurangan sesuai dengan aturan di atas adalah 2 pangkat 2 kurang 2, artinya 2 pangkat 0. Maka didefinisikan 2 pangkat 0 sama dengan 1. Atau secara umum, untuk bilangan basis A pangkat 0 adalah 1. Jadi kita lihat definisi ini masuk akal bahwa A pangkat 0 adalah sama dengan 1. Selanjutnya, jika 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 3 sesuai aturan di atas, maka hasilnya akan menjadi 2 pangkat 2 kurang 3. Artinya hasilnya adalah 2 pangkat min 1. Jadi kita lihat bahwa 2 pangkat 1 adalah sama dengan 1 per 2. Inilah alasan definisi di atas bahwa A pangkat min 1 sama dengan 1 per A. Demikian juga bisa kita perluas menjadi 2 pangkat min 2 sama dengan 1 dibagi 2 pangkat 2. Secara umum, untuk A pangkat minus M menjadi 1 dibagi A pangkat M. Jadi sekarang
Sudah make sense definisi ini? Tujuannya supaya perilaku indeksnya menjadi seperti penjumlahan untuk perkalian, dan untuk pembagian indeksnya berlaku seperti pengurangan. Dan jika sebuah angka adalah hasil kali dari dua angka lainnya, seperti misalkan 6 adalah hasil kali dari 3 dan 2, maka jika kita menuliskan 6 pangkat 3, hasilnya bisa dituliskan juga sebagai 3 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3. Jadi secara umum, dalam kurung A kali B dipangkatkan M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Demikian juga jika bilangannya hasil bagi dua bilangan, dalam kurung 3/2 dipangkatkan 3, hasilnya sama dengan 3 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3. Secara umum, dalam kurung A dibagi B pangkat M, hasilnya adalah A pangkat M dibagi B pangkat M. Jadi ini yang sudah kita pelajari. Kumpulan rumus-rumus ini bukan untuk dihafal tapi dimengerti. Jika ada yang masih belum dimengerti, kita bisa ambil contoh beberapa bilangan, lalu lihat apakah hasilnya sesuai dengan rumusan yang seperti ini. Baik, mari kita berlatih bilangan-bilangan ini. Kita hitung hasilnya. Anda bisa pause sementara Anda mengerjakan, lalu lanjutkan kembali. Baik, Anda sudah bisa melakukannya. Jadi 3 pangkat 4, 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 kali, hasilnya sama dengan 81. Demikian juga minus 3 di pangkat 4 menjadi minus 3 dikalikan sebanyak 4 kali, sama dengan 81. Dalam hal minus 3 pangkat 4, yang kita lakukan adalah menghitung pangkatnya terlebih dahulu, baru memasukkan tanda minus. Jadi hasilnya adalah minus 81. Demikian juga ini, hasilnya minus 81. Minus, karena ini kita pangkatkan terlebih dahulu dan pangkatnya adalah minus 27, maka minus dari minus 27 hasilnya adalah positif 27. Baik, kita akan coba beberapa latihan lagi. Anda bisa berlatih dengan angka-angka ini, lalu Anda bisa jeda sementara, lalu melanjutkannya kembali. Baik, Anda sudah bisa menyelesaikan soal ini. Kita lanjutkan dengan soal berikutnya. Anda bisa berlatih dengan soal-soal ini. Anda bisa pause sementara, lalu lanjutkan kembali. Baik, Anda sudah bisa menyelesaikan soal-soal ini. Jika ada pertanyaan, Anda bisa tuliskan juga di dalam kolom komentar di bawah. Baik, kita sudah membahas pangkat bulat positif, negatif, dan pangkat 0. Selanjutnya kita akan membahas pangkat pecahan, atau ini yang melibatkan akar atau radikal. Akar, root, radikal, surd. Yang disebut surd adalah jika akarnya adalah bilangan irasional. Misalkan contoh, akar 4 adalah 2. Itu bilangan rasional. Tetapi misalkan akar 3 adalah sebuah bilangan irasional, maka disebut sebagai surd. Mari kita ambil contoh. Akar 2 dari 25. Karena kita tahu bahwa 5 pangkat 2, 5 kuadrat sama dengan 25, maka akar 2 dari 25 adalah 5. Jadi kita bisa tulis di sini
5 pangkat 2 sama dengan 25 pangkat 1. Jika angka ini kita bagi dengan 2, akan menjadi 5 pangkat 1. Sehingga 5 pangkat 1 sama dengan 25 pangkat 1 per 2. Itulah alasan mengapa definisi dari pangkat adalah 1 per n. Jadi A pangkat 1 per n artinya adalah akar n dari A. Contoh, akar 3 dari 27 adalah 3. Karena kita tahu 3 pangkat 3 adalah 27. Begitu juga akar 5 dari 32 adalah 2. Bisa ditulis 32 pangkat 1 per 5 sama dengan 2, atau 2 pangkat 5 sama dengan 32. Begitu juga akar 3 dari minus 8 adalah minus 2. Yang perlu kita ingat, ada konvensi, kesepakatan dalam matematika bahwa jika itu adalah akar pangkat genap, jadi akar 2, akar 4, akar 6, maka hasilnya selalu bilangan positif. Contoh di sini, akar 2 dari dalam kurung minus 5 kuadrat, hasilnya sama dengan 5, bukan minus 5. Tapi kalau pangkat ganjil, bisa jadi hasilnya negatif tergantung angka di dalam tanda akar ini. Contohnya misalkan minus 5 pangkat 3 sama dengan minus 125, maka akar pangkat 3 dari minus 125 adalah minus 5. Dan juga jika kita tidak menuliskan tanda angka di dalam sebelum tanda akar ini, itu dianggap sebagai akar 2 atau akar kuadrat. Jadi kita bisa menulis akar 9, artinya adalah akar 2 dari 9. Baik, mari kita lihat bagaimana menghitung bilangan seperti ini. Jadi 8 pangkat 2 per 3. Kita bisa menuliskannya dalam kurung 8 pangkat 1/3 lalu dipangkatkan 2, atau bisa kita tulis dalam kurung 8 pangkat 2 lalu dipangkatkan 1/3. Artinya cara menghitungnya bisa berbeda, tapi hasilnya seharusnya tetap sama. Contoh di sini kalau kita menghitung dengan cara 8 pangkat 1/3, dihitung terlebih dahulu yang di dalam kurung ini, maka hasilnya adalah menjadi 2 pangkat 2 sama dengan 4. Tapi kita bisa juga menghitung dulu pangkat positifnya di dalam. Jadi kita kuadratkan dulu di sini, sehingga ini menjadi akar 3 dari 64. Hasilnya juga sama dengan 4. Mari berlatih dengan soal-soal ini. Anda bisa jeda sementara, lalu melanjutkannya setelah Anda selesai. Baik, ini adalah jawabannya. 27 pangkat 1/3, artinya adalah akar pangkat 3 dari 27 sama dengan 3. Demikian juga minus 27 pangkat 1/3 adalah akar pangkat 3 dari minus 27 sama dengan minus 3. Demikian seterusnya. Baik, kita lanjutkan dengan latihan soal seperti ini. Anda bisa pause videonya, lalu melanjutkan lagi setelah Anda selesai. Baik, Anda sudah bisa menjawab soal ini. Jadi kita sudah mempelajari mengenai eksponen, pangkat positif, pangkat negatif, dan 0, lalu juga pangkat pecahan. Dan aturan-aturan indeks dibuat supaya sesuai dengan kaidah-kaidah penjumlahan dan pengurangan. Kadang dalam penghitungan, kita bisa menyederhanakan sebuah akar seperti ini. Misalkan akar 20, kita bisa sederhanakan menjadi akar 4 dikali akar 5. Hasilnya adalah 2 dikali akar 5. Demikian juga untuk angka-angka ini, Anda bisa sederhanakan, tuliskannya dalam
bentuk yang lebih sederhana. Baik, Anda sudah bisa menyederhanakan ini. Jadi kita bisa tulis akar 300 adalah 10 dikali akar 3. Demikian juga akar 80 dan akar 24 bisa disederhanakan. Seperti yang kita bahas di sebelumnya, bahwa jika hasil akarnya adalah sebuah bilangan irasional, maka akar tersebut disebut sebuah surd. Dan ada beberapa matematikawan yang mengatakan bahwa kita tidak boleh membagi dengan bilangan irasional seperti ini. Jadi lebih disukai jika pembaginya adalah sebuah bilangan rasional. Jadi artinya kita bisa menuliskan kembali bilangan seperti ini menjadi penyebutnya sebuah bilangan rasional. Contohnya seperti ini. Maka kita kalikan 1 dibagi akar 2, kita kalikan dengan akar 2 kali akar 2. Sehingga penyebutnya akan menjadi sebuah bilangan rasional 2. Jadi hasilnya adalah 1/2 dikali akar 2. Demikian juga untuk bilangan ini, Anda bisa coba sendiri bagaimana menuliskannya sebagai bilangan dengan penyebut rasional. Jadi kita kalikan dengan, di sini kita kalikan dengan akar 3 dibagi akar 3, di sini kita kalikan dengan akar 5 dibagi akar 5. Baik, Anda sudah bisa menuliskannya dalam bentuk penyebut rasional. Penyebut irasional bisa juga dalam bentuk seperti ini. Misalkan 3 dibagi 1 ditambah akar 2. Jadi kita lihat penyebutnya adalah sebuah bilangan irasional. Kita bisa merasionalkan penyebutnya ini dengan mengalihkan angka ini dengan konjugat dari penyebutnya. Jadi kita kalikan dengan 1 dikurang akar 2 dibagi 1 dikurang akar 2. Tujuannya supaya penyebutnya menjadi sebuah bilangan rasional. Hasilnya menjadi 3 akar 2 dikurang 3. Untuk dua pembagian ini, Anda bisa coba sendiri. Anda bisa pause videonya sekarang, lalu lanjutkan lagi setelah Anda selesai. Baik, Anda sudah bisa menyelesaikan soal seperti ini, menuliskannya dalam bentuk penyebut rasional. Demikian pembahasan kita mengenai eksponen, pangkat, dan akar. Silakan tulis komentar jika Anda punya pertanyaan atau saran. Sekian kali ini. MD out. You can learn anything.